Bismillahirrahmanirrahim. Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsani. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan limpahan nikmat rahmat dan ihsannya Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran dan mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Allah limpahkan untuk mereka rahmatnya, ampunan dan penjagaan. Dan Allah akan perintahkan para malaikat untuk mengelilingi mereka. Dan Allah akan sebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan belajar ilmu agama di masjid. Yang tidak diberikan keutamaan ini bagi mereka yang belajar ilmu agama di luar masjid. Apalagi yang belajar selain belajar ilmu agama. Untuk belajar ilmu agama ada keutamaannya tersendiri, baik itu di masjid atau di luar masjid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga umum. Tapi untuk diberikan sakinah, ketenangan dalam hati, kemudian setiap detik seseorang duduk di majelis ilmu menjadi sebab turunnya ampunan Allah untuk dia, penjagaan Allah, taufik hidayah melimpah kepadanya. Itu hanya khusus untuk mereka yang belajar ilmu agama di masjid. Dan berkahnya pun berbeda. Ya, mereka para khulafa ar-rasyidin, pemimpin negara terbaik di alam semesta ini setelah para nabi, dicetak oleh Nabi SAW bukan di universitas, tetapi di masjid. Masjid menjadi madrasah, menjadi universitas, menjadi pusat markas ilmu dan berbagai badan-badan kenegaraan lainnya di zaman Nabi SAW. Berkah masjid itu, rumah Allah. Berbeda dengan tempat-tempat lain. Ahabbul biqa' ilallahi masajiduha wa syarrul wa abghadul biqa' ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Berbeda. Seseorang duduk di masjid sama seseorang duduk di tempat lain. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan limpahan rahmat Allah yang Allah berikan di masjid ini. Allahumma amin. Masuk kita ke masjid dengan mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pintu-pintu rahmat, diantaranya ilmu agama. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita dan dimudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui dari Islam ini. Allahumma amin. Baik. Insyaallah pembahasan kita pada sore ini adalah shadaqatul fitr, tentang zakat al-fitr atau diistilahkan juga dengan shadaqatu al-fitr. Tapi
Kemarin afwan, Anda belum puas ya untuk menyampaikan tentang siapa yang dilarang untuk menerima zakatul mal. Baik. Siapa mereka yang atau yang berhak untuk menerima zakatul mal? Allah sebut di surat At-Taubah ayat ke-60. Ada 8 golongan, sudah Anda sampaikan. Walaupun cepat ya, tetapi yang berikutnya adalah siapa yang tidak boleh menerima zakatul mal, siapa yang diharamkan. Nah, baru 6. Oh ya, yang berhak dapat zakat baru 6, semuanya ada 8 Allah sebut. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama orang fakir. Keadaannya lebih sulit daripada orang miskin. Wal masakin. Yang kedua adalah orang miskin yang kebutuhan hidupnya ngepas, terkadang kurang. Wal amilina 'alaiha. Mereka yang bekerja di pemerintahan mengurusi zakat, amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Mereka yang dilunakkan hatinya. Banyak ya, dari kalangan kufar, dari kalangan kaum muslimin, ada juga nih mu'allafa qulubuhum. Wa fir riqab. Yang kelima, riqab adalah budak yang mau memerdekakan dirinya, dibantu oleh kaum muslimin dengan zakat mereka. Namanya mukatabah. Bilang ke majikannya, katib ini, wahai majikan, saya ingin memerdekakan diriku. Ya, berapa harganya dan berikan saya waktu untuk membeli diri saya sendiri. Kemudian kita bantu dengan harta zakat, itu bisa. Yang kelima ini, wafir riqab. Yang keenam, wal gharimin, mereka yang terlilit hutang. Wal gharimin, mereka yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah. 7 fi sabilillah, siapa mereka ini? Pak Kiki? Para tentara, para mujahidun, terlebih adalah relawan perang ya, yang tidak terdaftar di pencatatan negara. Mereka diberikan harta zakat. Ya, bukan semua fisabilillah, ustadz lah, santri kah, ya. Ini semua, kita semua yang hadir di majelis ini fisabilillah enggak sekarang? Fisabilillah kan? Ya, semua iya memang seperti itu kata Rasulullah, hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Dikatakan fisabilillah, mereka yang keluar dari rumah untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu agama, fisabilillah. Seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya, ayah mencari nafkah untuk anaknya, fisabilillah. Kalau itu semuanya berhak dapat zakat dong. Enggak kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan fisabilillah di sini adalah al-ghuzat. Mereka para tentara, mereka para mujahidun. Ya, nah beda kalau memang dari kalangan santri tersebut, para penghafal Quran masuk dalam kategori fuqara, masakin, yang tadi. Ya, bukan karena dia fisabilillahnya. Semua soalnya fisabilillah. Yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah dia yang terputus bekalnya, habis bekalnya untuk melanjutkan safar ke negerinya. Ya, habis bekalnya tengah jalan, walaupun dia orang kaya di kampungnya. Ya, taib. Ini 8. Ya, taib. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pembahasan siapa yang diharamkan untuk menerima zakat, ya, zakatul mal. Yang pertama adalah al-mulhid, ahlul kufr wal ilhad. Orang kafir yang benci Islam, yang benci kaum muslimin. Ya, kebanyakan mereka seperti itu. Hukum asal kita terhadap orang kafir itu suudzon. Ya. Hukum asal kita kepada kaum muslimin itu husnudzon. Bedakan. Ya. Hukum asal kita terhadap orang kafir itu apa? Suudzon. Kita harus waspada, hati-hati. Ada makar dari mereka, ada kejahatan dari mereka. Allah yang mengatakan walan tarda angkal yahud
walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kalian sampai kalian ikut agama mereka. Itu kata Allah. Itu hati mereka terhadap kaum muslimin. Benci, hasad. Mereka berharap kita ini murtad. Mereka berharap kita ini kafir seperti halnya mereka. Suudzon hukum asalnya terhadap mereka. Banyak ayat yang menyatakan seperti itu. Ya, kemudian hukum asal terhadap kaum muslimin apa tadi? Husnudzon. Kalau kita sudah kena jatuh dari satu orang nih, sekalipun muslim, waspada kita lagi nih. Ada sebagian kaum muslimin memang dia agak jahat. Dia jahat, entah dia mau mentolimi saudaranya dari harta lah, dari apa. Nah, kita ambil waspada nih. Kalau sudah kita ambil pelajaran. Jangan sampai seorang muslim jatuh pada satu lubang dua kali. Ya, nah, dengan itu kita melihat secara zahir. Kita tidak, gini juga nih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bermuamalah zahir. Enggak ada kita diperintahkan oleh Allah untuk memeriksa batin seseorang, enggak. Kita melihat secara zahir orang kafir ini baik nih. Dia tanya-tanya tentang Islam, dia ada ketertarikan secara zahir dengan Islam. Nah, dia termasuk dari mu'allafah qulubuhum. Tapi kalau seandainya kita lihat orang ini memperlihatkan kebenciannya kepada kaum muslimin, makarnya terhadap kaum muslimin, nah mereka masuk ke ahlul kufri wal ilhad yang tidak boleh mereka diberikan harta zakat. Ya. Nah, tetapi dahsyatnya Islam ini, sekalipun mereka mulhid, sekalipun mereka itu benci terhadap Islam, benci terhadap kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, kemudian mereka ketangkap, ditawan, dipenjara oleh kaum muslimin. Kemarin sudah membunuh bapak-bapak saudara kita kaum muslimin. Mereka sudah membunuh saudara, abangnya, pamannya. Tertangkap nih. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka ditawan di penjara? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Penghuni surga, seorang muslim, dia memberi makan orang miskin, anak yatim, dan para tawanan-tawanan perang. Yang baru bunuh bapak kemarin. Yang baru bunuh saudara mereka kemarin. Itu dikasih makan. Dikasih makan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kalian karena Allah. Kami tidak berharap dari kalian balasan apapun atau ucapan terima kasih. Kalian bilang terima kasih, nuhun, jazakallah khair atau enggak peduli. Kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ini ada agama lain kayak gini nih. Jangankan urusan pri kebinatangan dalam Islam ini. Pri kemusuhan pun ada di sini. Ya, pri kemusuhan ini. Gimana enggak musuh? Musuh ditawan. Baru kemarin bunuh bapak kita. Baru kemarin dia bunuh saudara-saudara kita, abang-abang kita. Kita kasih makan dengan ihsan. Islam mengajar tapi enggak boleh dari zakat. Ingat itu ya. Tetapi dari sedekah. Barakallahu fikum. Ya, ini dahsyatnya Islam. Barakallahu fikum. Islam itu enggak mudah untuk perang. Enggak mudah untuk perang. Ya, ini panjang lagi, bukan itu pembahasan kita kan. Nah, ya, jadi yang pertama yang tidak boleh untuk mendapatkan harta zakat adalah ahlul kufri wal ilhad, mereka orang-orang kafir yang membenci kaum muslimin. Ya, karena bisa jadi nanti dengan harta tersebut mereka memerangi kaum muslimin. Baik. Yang kedua adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib.
keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, mereka yang dikatakan Ahlul Bait. Ya, mereka wajib untuk kita cintai lebih daripada keluarga kita, ya. Keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang istiqomah, yang berislam dengan Islamnya Rasulullah, yang berpegang di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Wajib kita untuk mencintai mereka lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Inilah fahmu salaf. Ya. Yang pertama perintah dari Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berlaku baik dan berbuat adil. Terbalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada keluarga Nabi, perintah dari Allah. Kemudian wasiat dari Nabi, as-salata wa al-baiti, jaga oleh kalian salat dan jaga oleh kalian keluargaku. Kemudian fahmu salaf, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin, pegang oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la al-bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al-baiti. Demi Allah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Tapi yang kaya Ali bin Abi Thalib, yang seperti Ja'far bin Abi Thalib, yang seperti Fatimah, yang seperti Hasan dan Husain, yang seperti Muhammad Al-Hanafiyah, yang seperti Ja'far As-Sadiq, yang seperti Muhammad Al-Baqir, yang mana para ulama-ulama besar. Mereka para pejuang-pejuang di dalam Islam. Ya, Zainal Abidin, Ali ibn Husain, ibn Ali, ibn Abi Thalib. Ya, kemudian Zaid ibn Ali, ibn Husain. Nah, mereka adalah ulama di dalam Islam. Kalau yang kayak Abu Lahabnya kita benci, seperti kita benci Abu Lahab. Ya, keluarga Nabi ada juga yang kayak Abu Lahab, yang bawa orang-orang untuk menyembah kuburan, menyembah batu, ya, yang seakan-akan dia bisa ngatur Allah, ngatur surga. Ini lebih dari Abu Lahab, ya, Abu Jahal. Nah, kita membenci mereka karena Allah, sebagaimana kita membenci Abu Lahab karena Allah. Padahal Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Abu Thalib bahkan, Abu Thalib paman kandung Nabi. Kalau Abu Lahab paman seayah Nabi. Nah, itu gimana tuh? Ada paman kandung, ada paman seayah. Ya. Jadi paman itu Abu Thalib dengan Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, itu saudara kandung. Kalau Abdullah, ayah Rasulullah SAW, dengan Abu Lahab itu saudara seayah. Karena itu kenapa kok Rasulullah diwasiatkan oleh Abdul Muttalib untuk diasuh oleh Abu Thalib, karena saudara kandung Abdullah dan cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang diperbuat oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW lebih daripada apa yang diperbuat oleh Abu Bakar dan Umar di Makkah. Jelas ini? Kalau Abu Thalib masuk Islam, bisa lebih hebat dari Abu Bakar, lebih hebat daripada Umar. Perjuangan membela, melindungi Nabi SAW, dakwah Islam di Makkah, tidak ada yang menyetarainya. Jelas ini ya? Dari kaum muslimin siapapun itu. Nah, tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW, beliau mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena syafaatku, maka dia berada di kerak neraka. Dia berada di permukaan neraka. Dan ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Thalib. Seringan-ringan azab yang Allah timpakan kepada penghuni neraka adalah kepada Abu Thalib. Dipakaikan sandal yang terbuat dari api, atau dalam riwayat yang lain, tudhu fi makhmasi qadamai, diletakkan di telapak kaki kita, dan bagian cekungnya bagian dalam ya, bagian cekung. Nah, di situ diletakkan kerikil neraka, satu biji yang membuat mendidih otaknya. Ya, itu azab neraka yang paling ringan untuk Abu Thalib tuh. Baik.
Itu tidak Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk sang ayah Azar. Allah tidak berikan kepada Nabi Nuh untuk sang anak, ya. Katanya Kan'an namanya, Israiliyat tapi. Baik. Nah, jadi dari 4 madhab, imam madhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, yang wajib untuk kita cintai lebih siapa? Siapa Daud? Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau adalah Ahlul Bait. Karena beliau adalah keluarga Nabi. Enggak ada keturunan Nabi. Yang ada keluarga Nabi. Ya, enggak ada keturunan Nabi, yang ada apa? Keluarga Nabi. Kalau yang namanya keturunan syar'i, secara syariat itu nasab itu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan? Dari anak laki-laki. Dan semua anak laki-laki Nabi SAW meninggal di saat mereka semua masih balita. Ada yang 3 tahun umurnya, ada yang 10 bulan umurnya. Meninggal di saat semua balita. Ya, yang hidup anak perempuan Nabi SAW, ada yang beranak cucu. Ya, Fatimah ada punya anak Hasan, Hussein, ya, Ummu Kulsum. Kemudian dari anak Nabi, Ummu Kulsum, Zainab, lahir Umamah, ada dari anak perempuan Nabi. Tapi kalau secara nasab nyambung nggak? Yang nyambung itu suku mana di Indonesia ini? Maksudnya nasabnya ke ibu. Minang. Ya, di dunia ini cuma 2 atau 3 suku di dunia ini. Salah satunya Minang di Indonesia. Ya. Ya, kalau dia bilang saya keturunan Nabi berarti dia orang Minang Arab tuh. Iya, karena apa? Karena nasab itu dari bapak, bukan dari ibu. Ya, yang ada apa? Keluarga Nabi, betul. Yang ada adalah keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Rasulullah SAW berkata, Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu satu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW ketika membagikan khumus, jadi setiap ghanimah harta rampasan perang, 1/5-nya itu diambil untuk Allah dan Rasulnya dan keluarga Nabi nih. Di antaranya untuk anak yatim, untuk orang miskin. Jadi dibagi khumus. Nah, di antara khumus itu adalah keluarga Nabi kan. Nah, diberikannya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. 2 ini. 2 dalil ini yang dijadikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini tarjih Al-Imam Syafi'i, ini yang rojih ya. Banyak pendapat ulama, siapa sih keluarga Nabi itu? Banyak pendapat ulama. Yang benar adalah pendapat Al-Imam Syafi'i. Adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib saja. Imam Syafi'i, beliau Muttalibi bukan Hashimi. Ya. Imam Syafi'i itu Muttalibi, dari Bani Muttalib, bukan dari Bani Hashim. Rasulullah Hashimi. Ya, Rasulullah, Abbas, kemudian sekarang yang dari Bani Hashim ya, yang tersisa itu dari Bani Abbas, kemudian dari Bani Ja'far, Bani Ali bin Abi Thalib, kemudian Aqil, ya, satu lagi dari Bani Aqil, Ja'far, Allah alam. 4 ini saja atau ada 5 ya? Dari Bani Hashim nih. Dan dulu yang paling banyak dari keluarga Nabi itu dari Bani Abbas. Karena khilafah Abbasiyah membentang dari timur ke barat. Semuanya Bani Abbas. Ya, sampai ke Andalus kalau tidak salah. Kalau tidak salah Hana ya. Sampai ke Maghrib di sini masuk ke Andalus, Spanyol. Allah, nanti Anda lihat lagi. Itu kuat. Jadi setelah Khulafa Rasyidin siapa? Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah baru Bani Abbas. Nah, Bani Abbas, Harun ar-Rasyid membentang dari timur ke barat, dari Uzbekistan sekarang ini, dari sampai Rusia sekarang ini. Ya. Allah, apa namanya? Azerbaijan.
Dari Azerbaijan sampai membentang ke barat ke Andalus, itu kekuasaan Abbasiyah. Berapa banyak keluarga Nabi dari Abbasiyah? Gitu maksud anak. Maksudnya yang banyak itu Abbasiyah dulu. Sekarang hampir kita nggak dengar kan? Ya, hampir kita nggak dengar. Hampir, anak bilang bukan nggak ada. Mereka harusnya banyak, mereka ini harusnya banyak. Gitu maksud anak. Ya, yang kita dengar banyaknya dari keturunan Ali sekarang ini. Ya, pun yang lebih masyhurnya dari keturunan Hussein, bukan dari keturunan Hasan. Barakallahu fikum. Nah, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Inilah keluarga Nabi yang tidak boleh untuk makan zakat. Tidak boleh makan sedekah. Haram. Harta zakat sedekah itu untuk mereka. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, inna shadaqata la tambaghi li al Muhammad innama hiya ausakhun nas. Sedekah itu tidak boleh dimakan oleh keluarga Muhammad karena itu harta kotor manusia. Nah, ketika Hasan anak kecil ngambil satu butir kurma yang ada di masjid, dimakan begitu, anak kecil belum paham. Rasulullah melihat seperti itu, langsung dimasukkan jari Nabi ke mulut Hasan biar muntah Hasan. Kih. Ama ta'lam hurrima alaina sadaqah? Apakah kau tidak tahu wahai Hasan, diharamkan untuk kita makan harta sedekahnya? Ya anak kecil, enggak apa-apalah anak kecil. Umur 5 tahun kayak 6 tahun, masih bodoh, masih enggak seperti itu Nabi SAW. Ini pendidikan anak nih, tarbiyatu al-aulad. Enggak dibiarkan anak kecil itu dia melakukan kesalahan, melakukan yang haram. Ya, dididik sejak kecil, memang dibiasakan mereka untuk berbuat baik, untuk makan yang baik-baik. Ya. Taib. Nah, ini dalilnya tidak boleh mereka untuk makan sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang wajib untuk diberi nafkah. Yang wajib untuk diberi nafkah siapa? Anak istri. Kemudian orang tua yang sudah bergantung kepada anaknya. Ada orang tua yang enggak. Ada orang tua yang bergantung kepada anaknya. Nah, mereka enggak boleh dikasih harta zakat. Ya, karena mereka di bawah tanggungan kita. Taib. Berbeda dengan yang itu tidak menjadi tanggungan kita, seperti misalnya saudara nih, abang, adik. Ya, walaupun ada sebagian pendapat ulama kalau mereka saudara-saudara dekat kita, kayak abang, kayak adik, jangan kasih sedekah, jangan kasih zakat, kasih yang tadi, kasih yang hadiah, kasih yang hibah gitu. Ya, sebagai wujud cinta. Tapi boleh nggak? Boleh, sah saja. Karena tidak ada kewajiban kita untuk memberi nafkah kepada saudara-saudara tadi ini. Begitu ya, boleh. Sepupu, boleh paman, bibi. Karena tidak ada tanggung jawab kita untuk memberi nafkah kepada mereka. Mertua, boleh. Ya, nggak ada tanggungan, nggak ada kewajiban kita. Baik. Nah, bagaimana dengan istri? Tadi kemarin sempat singgung ya. Di dalam Islam, harta istri itu harta istri sendiri. Misalnya istri diizinkan kerja oleh suami. Dia jualan sekarang kan boleh, sekarang bisa kerja di rumah, online kan kayak gitu. Dia dapat penghasilan tuh. Nggak ada kewajiban istri untuk bayar listrik, bayar air rumah, bayar pos kamling, bayar makan anak-anak, biaya pendidikan anak-anak, nggak ada. Itu semua tanggungan suami. Itu semua tanggungan suami. Ya, nggak boleh, haram. Haram seorang suami dia ngambil harta istrinya. Ya. Dengan itu boleh istri mengeluarkan zakat kepada suaminya. Misalnya istrinya kaya raya nih. Ya, kemudian suaminya miskin. Seperti kemarin siapa anak sampaikan? Sahabat Nabi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Istri beliau namanya Zainab, kaya raya. Boleh enggak ngasih zakat kepada suami? Tanya dulu, kata Abdullah bin Mas'ud. Tanya sendiri sana ke Nabi SAW. Bertanyalah ke Nabi. Ya, kata Rasulullah SAW boleh. Seorang istri memberi zakat kepada suaminya. Karena bukan tanggungan, kayak gitu.
Karena si istri nggak ada kewajiban untuk memberi nafkah suaminya nih. Suaminya susah, istrinya banyak hartanya. Ya, jelas ini insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi harta istri itu harta istri sendiri, itu ingat itu. Kalau enggak dia zalim. Suami ini zalim. Ya hukum nikah seperti itu. Hukum nikah itu terkadang haram. Ya, ada hukumnya haram kalau dia belum bisa mencari nafkah untuk anak istri. Dia nggak bisa memberikan pakaian atau makanan, tempat tinggal, pakaian. Nah ini nggak boleh nikah dulu, puasa dia nih. Harus puasa, nggak boleh nikah. Kalau dia sudah bisa mencari 3 hal ini, baru dia boleh untuk menikah. Barakallahu fikum. Kalau enggak hukumnya dia mendolimi orang itu. Ya. Nah, ini yang sampaikan bahwasanya harta istri adalah harta istri sendiri. Harta suami, istri dan anak punya hak. Bukan harta suami, harta istri enggak. Gaji semua kasihin ke istri. Beda ya kalau si suami ini dia nggak bisa ngatur keuangan. Istri yang pintar ngatur keuangan nggak ada masalah. Ya, tapi masa nggak pintar ngatur keuangan? Karena harta suami itu bukan harta istri, itu maksudnya. Yang menjadi kewajiban suami memberi nafkah untuk anak istrinya. Nah ini sekian cukup untuk 1 bulan. Ya, dia masih simpan lagi nih beberapa nih untuk orang tuanya kah, untuk saudaranya kah, untuk dia mau sedekah, dia mau wakaf, dia mau apa. Yang jelas kebutuhan untuk anak istrinya apa? Terpenuhi. Baik, barakallahu fikum. Dan bisa jadi dia punya istri lain ya enggak? Bisa jadi dia punya istri lain. Karena itu harta suami bukan harta istri. Haram punya istri lain. Hah? Enggak kan? Iya, ya zina itu haram. Kalau punya istri lain enggak haram. Jadi sebagian wanita, sebagian istri itu melihat ketika suaminya menikah lagi seakan-akan melakukan maksiat. Seakan-akan melakukan dosa besar. Hal yang tak senonoh, yang tidak terpuji, yang rendah, yang hina, yang tercela, yang sudah nggak ada lagi kata maaf bagimu. Naudzubillah. Ya, seakan-akan kayak gitu ya nggak? Ini biar jelas aja hukumnya. Sebagian melihat sampai seperti itunya. Suami itu kalau udah nikah lagi itu kayak udah udah melakukan dosa yang paling besar, lebih dari syirik malah sebagian. Naudzubillah. Kalau berat memang berat. Banting piring bisa jadi. Aisyah pun terkadang menjatuhkan piring madunya. Ya, Rasulullah pun tegas diambil piring Aisyah untuk ganti piring madunya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksud anak harta suami itu bukan harta istri karena bisa jadi dia punya istri yang lain. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Ya, yang keempat adalah wujuh al-qurab. Ya, wujuh al-qurab. Maksudnya tempat-tempat kebaikan enggak boleh untuk dijadikan kita salurkan harta zakat kita. Tempat-tempat kebaikan nih, masjid. Perlu token pakai harta zakat, nggak boleh. Ya, perlu untuk masjid misalnya untuk untuk wakaf masjid gitu ya. Bikin masjid, bikin madrasah. Ya, nggak boleh. Wujuh qurab untuk rumah sakit, bikin jembatan nggak boleh. Tidak termasuk dari 8 asnaf yang Allah sebutkan. Kita masuk zakatul fitr. Ya. Nah, zakatul fitr yaitu zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan.
sampai sebelum seseorang keluar ke musallal Id. Sebelum orang-orang keluar menuju musallal Id. Kita baca hadisnya. Hadisnya muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr itu dikeluarkan berupa 1 sok dari kurma. Sok ini volume ya, bukan berat. Cuman nggak ada lagi takaran volume kita, yang biasa dipergunakan. Karena itu beralih ke berat sekarang ini. Nah, jadi 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud, 1 raup, 2 tangan orang dewasa yang tidak besar, tidak kecil. Kan ada tangan orang besar, kadang lebih dari yang lainnya, atau kecil dia beda sama yang lainnya. Nah ini yang sedang nih. 4 raup itu 1 sok namanya. 4 raup. 4 kayak gini nih. 4 gini itu namanya 1 sok. Ya. Nah Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan 1 sok tamar, kurma. Atau 1 sok syair. Syair ini gandum, ya, barley sih sebenarnya, barley. Ya. Nah, atas siapa? Alal abd, budak. Dia punya berapa budak? Nah, keluarkan wajib zakatnya tuh. Wal hur, atau dia punya anak, orang merdeka. Anak, istri yang menjadi tanggungan dia, orang tua. Wadzakari wal untha, mau dia laki-laki perempuan, wasaghiri wal kabir, mau dia masih kecil atau udah tua, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Dia punya budak orang kafir, enggak dikeluarkan zakatnya tuh. Ya, hanya dari kalangan kaum muslimin saja. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan itu sebelum keluarnya orang-orang ke musallal Id. Jadi ini yang waktu yang paling afdolnya. Waktu yang paling afdolnya itu setelah sholat subuh sebelum berangkat ke musalla al-Id. Ya, ini yang paling afdolnya. Kalau kita memang tahu ada orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat fitr, ya siapa saja mereka nanti akan kita bahas. Lebih baik setelah sholat subuh itu. Ya. Oke. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, laisa 'alal muslim fi farasi wala fi 'abdihi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas kuda dan budaknya kecuali hanya zakatul fitr. Nah, ulangi lagi. Tidak ada kewajiban bagi muslim atas kuda dan budaknya kecuali hanya zakat fitr. Ini diantara bantahan untuk jumhur yang adanya zakat perdagangan. Seseorang punya kuda untuk diperjualbelikan. Seseorang punya budak untuk diperjualbelikan. Kata Rasulullah yang ada zakatnya hanya zakat apa? Fitr. Gak ada zakat perdagangan. Jelas ini insya Allah. Bisa paham cara membantah jumhur dengan hadis ini? Ya. Rasulullah hanya mengatakan zakat kalau punya budak. Nah, laisa 'alal muslim farasi wala fi 'abdihi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim atas kuda dan budaknya kecuali hanya zakatul fitr. Ya. Berarti enggak ada zakat mal. Enggak ada zakat perdagangan dalam jual beli budak, dalam jual beli kuda, itu maksudnya. Masya Allah ya, dingin ya. Baik. Kemudian apa hikmahnya? Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lisa'im minallahu warrafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat.
Rasulullah SAW mewajibkan untuk dikeluarkan zakatul fitr tuhratan lisaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Dari lagu. Lagu itu omongan-omongan yang gak disengaja, ucapan-ucapan yang gak disengaja, perbuatan-perbuatan yang gak disengaja, itu namanya lagu. Warrafath, terkadang ada ngomong-ngomong, rafath itu ngomong-ngomong jorang, ngomong-ngomong jorok. Nah itu rafath. Nah kalau orang yang puasa ada ngomong-ngomong kayak gitu, entah sengaja atau enggak, nah dibersihkan dengan zakat al-fitr. Tu'matan lil masakin. Nah ingat ini, bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr hanya orang miskin saja. Berarti orang fakir pun lebih lagi, ya, keadaannya lebih buruk daripada orang miskin. Nah di sini Rasulullah SAW jelas hadis beliau bahwasanya orang yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr itu hanya orang-orang miskin, ya, lebih lagi orang-orang fakir. Jadi fakir dan miskin. Terus yang lain kemana? Ambil zakat fitr nggak dapat. DKM masjid nih, atau badan-badan atau yayasan atau apa yang mengurusi zakat fitr masyarakat warga, mereka nggak dapat, nggak ada bagiannya. Karena yang ada bagiannya amil zakat mal. Itu pun yang kerja di pemerintahan. Kalau zakat fitr hanya untuk orang miskin, orang fakir. Kami kan nggak kerja lagi. Kami mencatat, kami menerima, kami menyalurkan. Waktu kami kepake nih, untuk kami nggak kerja. Ya sudah, kalau kayak gitu, antum harus terang-terangan ngomong sama mereka. Bapak kalau menitipkan zakat fitr ke masjid ini, ada biayanya untuk operasional. Nah mereka perlu upah nih, mereka meninggalkan kerjaan mereka nih. Ya, minta biaya 2.000 kah, 5.000 kah per keluarga atau per orang, jelas ini insya Allah. Nah jadi diambil dari situ. Kalau kata DKM nggak usah ambil dari mereka yang mau menyalurkan zakat, pakai biaya operasional yang memang dikhususkan untuk itu misalnya. Karena ini pun untuk pengurusan warga juga nih, kembali ke warga juga, untuk kemaslahatan kaum muslimin juga, nggak ada masalah. Gitu ya, nggak boleh dari zakat fitr itu diambil untuk mereka para panitia zakatul fitr. Barakallahu fikum. Hanya untuk orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitr tersebut sebelum sholat Id, maka itu zakat yang diterima oleh Allah. Dan siapa yang mengeluarkan zakatnya setelah sholat, itu hanyalah sedekah seperti sedekah biasa. Ya. Mana besar pahalanya? Zakatul fitr atau bangun masjid? Ya berat ini ya. Berat pertanyaannya. Zakatul fitr sabaraha ribu. Sekarang 40 ribu. 3 kilo berapa sekarang? 15 ribu. 15 ribu lebih lagi sekarang. Mana ada 15 ribu sekarang? 18 ribu ya. Tuh 18 ribu kali 3 berapa? Berapa? 46. 54. Nah 50 ribu lah misalnya. 50 ribu dia keluarkan zakat fitr untuk satu orang. Mana lebih besar dia keluarkan 3 juta untuk masjid? Lebih besar pahalanya zakatul fitr. Kenapa? Karena hukumnya apa? Wajib. Nafkah yang dia berikan untuk anak istri itu lebih besar daripada apa yang dia keluarkan sebagai sedekah, sebagai hadiah, sebagai wakaf. Karena itu semua sunnah. Sedangkan yang wajib tadi, nafkah hukumnya wajib. Nah itu lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Ya. Nah tadi sudah disebut. Bagaimana dengan janin?
apakah dikeluarkan juga zakatnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat yang tidak. Ya, yang tidak. Jadi yang sudah lahir. Kalau misalnya lahir pas sebelum waktu sholat beberapa detik, nah itu wajib untuk dikeluarkan apa? Zakat fitrnya. Tapi kalau masih di dalam kandungan, memang ada khilaf ya. Katanya bilang, tapi Anda lebih cenderung pada tidak wajib. Barakallahu fikum. Kemudian berapa tadi kadarnya? 1 sok. Ya, kita baca hadisnya. Kunna nukhrij zakatal fitr so'an min ta'am, au so'an min syair, au so'an min tamar, au so'an min aqid, au so'an min zabib. Kami dulu mengeluarkan zakat fitr di zaman Nabi SAW 1 sok dari makanan. Nah berarti harus apa? Harus makanan tuh. 1 sok dari syair, gandum. 1 sok dari tamar, kurma. 1 sok dari keju. 1 sok dari kismis. Nah semuanya dari makanan. Jadi harus apa? Harus makanan. Uang boleh nggak uang? Di zaman Nabi ada nggak uang? Ada uang, apa namanya? Dinar, apalagi namanya? Dirham, ada lagi, apalagi namanya? Fils. Di zaman Nabi SAW, mata uang yang paling besar adalah dinar, 4,25 gram emas. Yang di bawahnya itu adalah dirham. Ya, adalah dirham. 1:10 Abu Fatih. 4,25 gram. Bagi 10 berapa? Berapa tuh harganya tuh? 0, berapa? 0,425 itu berapa tuh? Kalau 0,425 kali 1.250. 510, Masya Allah. Jadi 1 dinar 4 juta sekian, lebih 5 jutaan sekarang ya. 1 dirham berapa tadi? 510.000. Nah ada lagi kan besar, itu termasuk besar 510. Nggak ada mata uang kita pun 510.000 kan? 100.000 paling besar. Ya, nah ada di bawah itu di zaman Nabi namanya fils. Namanya fils. Nah jadi kalau sekarang fulus, jadi ngambil dari fulus kali ya, fils. Mata uang ada di zaman Nabi. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya uang lebih dibutuhkan oleh orang miskin daripada makanan. Di zaman Nabi orang miskin di zaman Nabi lebih butuh uang nggak daripada makanan? Anak tanya. Sekarang orang sekarang nih mereka sebagian mengatakan boleh pakai uang kan gitu. Kenapa? Karena uang lebih mereka butuhkan daripada makanan. Subhanallah, ngeri ya. Berarti itu bukan pada, dia tidak menyalurkan pada yang tepat itu. Ya. Karena disalurkan kepada orang miskin, dia dapat makan hari itu udah luar biasa tuh. Kalau saya emang nggak butuh makanan, berarti enggak, kamu nggak miskin. Nggak miskin. Di zaman Nabi, mana yang lebih butuh, makanan atau dinar, atau dirham, atau fils tadi? Enggak, di zaman Nabi lebih sama. Mereka lebih butuh dinar juga, lebih butuh dirham juga, lebih butuh fils juga daripada apa? Daripada makanan, sama. Bahkan mereka keadaannya lebih membutuhkan itu mata uang daripada apa? Daripada orang miskin zaman sekarang nih. Ya enggak? Sama, kalau dibilang lebih butuh, mereka lebih butuh lagi. Ya, intinya Rasulullah SAW menyampaikan syariat dari Allah bahwasanya zakatul fitr itu tidak berupa uang, tetapi berupa makanan. Min to'am, dari makanan. Makanannya makanan pokok, enggak mesti makanan pokok. Kita baca di sini. So'an min syair, ya syair, jenis gandum. Au so'an min tamar, kurma. Masih dibilanglah makanan pokok. Ya kalau enggak ada banget itu baru kurma tuh. Rasulullah SAW tidak ngepul dapur beliau selama 2 bulan berturut-turut. Jadi apa yang menghidupi kalian wahai bibi? Kata Urwah kepada Aisyah. Kami hanya makan kurma dan air saja. Berarti bukan makanan pokok mereka kan? Kurma ini bukan makanan pokok mereka nih. Makanan pokok mereka itu gandum, bur, syair. Ya. Kalau nggak ngepul berarti bukan makanan pokok nih. Kan gitu. Kurma berarti. Lebih lagi nggak makanan pokok. Auso'an min akid,
atau 1 sok dari keju. Akid itu adalah susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan, udah ada zaman Nabi. Ya. Susu yang dikeringkan jauh lebih gurih, jauh lebih enak. Kalau buatan orang kampung ya, nggak pakai kimia ini itu lebih tahan lama, lebih gurih. Tapi baunya lebih nyegak, lebih bau gitu. Cuman itulah yang paling enaknya. Ya, anak pun pernah nyoba cuman sekali 2 kali aja. Buatan orang kampung, memang kampung banget gitu. Yang nggak ada kimia-kimianya, nggak ada apa. Nah, itu akid di zaman Nabi sudah ada. Itu makanan pokok enggak? Keju itu di zaman Nabi? Enggak, makanan jarang-jarang. Boleh dijadikan zakatul fitr. Kemudian zabib. Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan. Makanan pokok enggak di zaman Nabi? Bukan makanan pokok. Jelas ini ya? Nah, jadi boleh juga. Misalnya kalau beras, ya boleh beras. Tadi beras cuma 54 ribu. Ya, kalau keju berapa? 3 kilo. 3 kilo ya. Kalau keju 1 kilonya berapa? 15 ribuan saparapat. Saparapat jadi berapa? 1 kilo 60 ribu. Terus kalau 3 kilo 180 ribu. 180 ribu itu yang paling bawah harganya itu. 180 ribu, milih beas gitu mah tuh. Tapi gimana kalau dia misalnya mau pakai keju? Boleh. Telur 3 kilo boleh nggak? Boleh nggak zakat fitrah pakai telur? Lebih ini mana, telur atau keju? Lebih pokok mana? Lebih pokok mana? Telur, berarti boleh. Jelas ini ya, terigu, aci, cireng. Coba lebih bahan pokok mana? Ini di daerah kita nih. Aci, cireng atau keju? Cireng kan? Boleh. Kita pakai, maksudnya zakat fitr pakai aci. Zakat fitr 3 kilo aci, 3 kilo terigu, 3 kilo boleh. Jadi nggak mesti harus apa? Beras. Jelas ini ya? Tuh. Pakai telur boleh? Boleh. Pakai keju boleh? Boleh. Tuh. Nah. Ada yang koker oat itu, ya. Kalau nggak salah itu teh 1 sok atau 1 mud ya, persis itu di mud atau sok Madinah. Nah bisa pakai itu juga tuh, langsung makanan itu, ya itu langsung dikasihin ke orang fakir miskin. Baik, barakallahu fikum. Ya ini untuk takaran dan jenisnya. Jadi harus apa? Makanan, nggak boleh muat uang. Dikasih uang apa yang dia beli? Kuota, kalau nggak petasan tuh. Ya, kalau kita tahu nih dia bakal beli kuota nih, kita tahu, kita boleh kayak gini. Ini uang 60 ribu beliin beras ya, iya. Amanah, dia beli berapa? Sah. Kita ke DKM masjid pakai uang. Nanti DKM masjid membelikannya beras. Boleh. Nanti penyalurannya beras. Boleh, sah seperti itu. Bahkan kita langsung ke orangnya nih. Ke orang miskinnya. Ini uang 60 ribu beliin beras ya. Iya katanya. Dan kita tahu dia amanah. Sah. Ini uang beliin beras ya. Iya. Dibeliin kuota. Dibeliin baju, kita tahu nggak sah tuh, kita harus ulang lagi. Jelas itu? Gitu ya. Jadi dan kalau seandainya dikasih makanan dia merasa nggak senang, berarti udah bukan orang miskin itu. Makanya susah cari orang miskin sekarang ya nggak? Susah cari orang miskin sekarang, nggak mudah loh, nggak mudah. Ya. Kalau kami aja di atas di Manglayang tuh carinya ke kampung-kampung yang, kampung sana kasih beras udah seneng banget tuh. Dapat beras, orang kampung-kampung saya kayak jengkol. Bapak kalau pernah ke sana ya, nama kampungnya saya kayak jengkol, terus Cikoneng di atas, barakallahu fikum.
Nah, ini sudah dibahas. Kapan waktu mengeluarkannya? Tadi, sebelum seseorang keluar ke musholal Id. Nah, bagaimana kalau penyaluran zakat itu agak sulit? Misalnya di tempat kita susah cari orang miskin. Yang kayak tadi nih, keadaannya dikasih beras dia senang banget, itu susah. Apalagi di kota nih, kota Bandung nih. Dia harus ke kampung, malam Id, macet. Ya enggak? Nah, boleh penyaluran zakat itu 1 hari atau 2 hari sebelum itu. Ya, kita baca. Hukum asalnya tadi, hukum asalnya yang paling baik adalah setelah sholat subuh sebelum orang berangkat ke musholal Id. Atau dari malam takbiran itu boleh. Baik. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain. Jadi boleh, ya, beliau memfatwakan boleh untuk menyalurkan zakatul fitr 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Berarti tanggal 28, 29 Ramadan udah boleh. Ya, apalagi kalau di sana ada uzur. Ada uzur agak jauh penyalurannya. Ya, kemudian bisa macet ini dan itu. Baik. Ini untuk waktunya. Dan untuk ini sudah dibahas nah, yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr hanya orang-orang miskin. Baik. Barakallahu fikum. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu tersisa. Ya, dari kanan dulu ya. Wah, banyak ini. Siapa kantor? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ya. Apakah masih bisa diberikan zakat kepada anak yang sudah pisah, yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Kapan sih anak itu nggak jadi tanggungan orang tuanya? Dulu ya. Para ulama khilaf disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari syarh Sahih Al-Bukhari. Sebagian ulama mengatakan setelah anak itu balik. Setelah anak itu balik udah nggak jadi tanggung jawab orang tua lagi tuh. Celanangan duit sorangan. Udah balik, udah. Nah, ini pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua, setelah menikah. Ya, yang kedua setelah menikah. Tapi kalau untuk dalil jelasnya nggak ada. Ya, wallahu alam. Jadi ketika si anak ini dia sudah bisa mandiri, dia sudah sendiri. Ada juga anak yang terus menjadi tanggungan orang tuanya sampai dia tua, sampai anak ini tua. Dia nggak bisa mencari nafkah, yang cacat seperti itu. Ya, nah tetap nggak boleh dia ngasih ke anak yang seperti itu keadaannya. Tapi kalau memang sudah lepas dari orang tuanya, kemudian kemudian dia ini, si anak ini tergolong dari salah satu 8 asnaf, entah dia fakir atau miskin atau dia terlilit hutang. Ya, nah para ulama pun ada khilaf di sini. Apakah boleh memberikan itu kepada anaknya atau dia sudah menjadi kembali tanggungan orang tuanya? Setelah keadaannya seperti itu, dia fakir atau miskin, dia kembali lagi menjadi tanggungan orang tuanya yang mampu. Nah, jazakallahu khair. Nah, sebagian ulama tetap boleh membolehkan. Allahu a'lam, kalau ana sih lebih cenderung pada
dia kembali menjadi tanggungan orang tuanya kalau orang tuanya mampu. Ya, jadi nggak boleh. Barakallahu fikum. Demikian pula kebalikannya ya. Kebalikannya misalnya anak ke bapaknya. Ya. Maksudnya orang tuanya ini sebenarnya orang kaya, orang mampu. Kan tidak menjadi tanggungan orang anaknya. Ya. Gimana? Kemarin tuh anak cari fatwanya. Itu aja dulu pertanyaan Pak Guntur aja dulu. Mikir lagi lama lagi Pak Guntur. Fadal, silakan. Ya. Nah. Jadi pada umumnya kan untuk berat zakat fitrah itu sebesar 2,5 kilo. Nah itu dasarnya apa sih jadi bisa 2,5 kilo, sedangkan tadi yang dibahas Ustadz itu 3 kilo. Nah apakah yang 2,5 kilo itu sudah termasuk berat yang disyariatkan atau belum gitu? Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Nah, jadi ulama itu khilaf tentang sok tadi. Ya, ulama itu khilaf tentang sok tadi. Memang sok pun takarannya macam-macam. Ada sok Madinah, ada sok Makkah, ada sok Irak, ada sok Kufah, ya Irak itu masuknya. Yang menjadi patokan, jadi sok yang mana nih di zaman Nabi? Di zaman Nabi banyak sok-sok tadi itu. Ya, tentunya mereka lebih mengerucut ke sok Madinah. Sok Madinah, orang yang berlaku di Madinah. Kemudian, sok Madinah sendiri ada yang mengatakan itu 2,5 dari 2,3. 2,3, 2,5, 2,7, ya, 2,9 kayak malam-malam ganjil aja ya. 3 kilo 3,1. Ini yang paling maksimal yang Anda tahu 3 sampai 3,1. Mereka yang banyak pendapat para ulama 2,5. Ya. Kalau dia meyakini itu sah-sah saja. Nah, jadi kalau anak makanya zakatul fitr sama zakat mal, gimana kita ini bisa memberikan kelapangan ya kepada fakir. Kita mampunya 2,5 ya 2,5 nggak apa-apa. Kalau kita bisa 3 kilo ya 3 kilo aja. Soalnya untuk takaran sok Madinah sendiri kita nggak punya kan, nggak ada. Ya kita mengambil yang lebih besarnya saja dari pendapat para ulama gitu. Kalau misalnya dia berpendapat enggak, saya percaya sama ulama ini satu sok sekarang ini ukurannya 2,5 kilo, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini ijtihadiyah. Kemudian untuk zakatul mal pertanian, ana malah lebih cenderungnya 2,5 kilo tuh, nggak 3 kilo. Ya, mengambil yang paling rendah agar si petani mengeluarkan zakat. 5 wisak, Anda sudah sampaikan kemarin. 5 wisak, 1 wisak itu adalah 60 sok. 60 sok. Ya. Kalau 60 sok 2,5 kilo kali 2,5 kilo kali 2,5 kilo kali 60 kali 5, 750 kilo. Nah, dia bisa mengeluarkan zakat tuh. Kalau dikali 3 kilo akan lebih lagi dari itu. Ya. Nah, intinya ini ijtihad. Sebagian ulama mengatakan 2,5, 2,7, 2,9, 3 kilo. Anda lebih ngambil mana yang paling bisa melapangkan orang-orang fakir, orang miskin tadi. Bisa saja, sah-sah saja. Kalau 2,5 kilo sah-sah saja. Bukan artinya nggak sah. Ya, mereka menetapkan seperti itu 2,5 kilo, silakan, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau 1 kilo itu jauh. Di sini ada pertanyaan sebentar. Jika orang tua ibu bekerja, akan tetapi bapak tidak bekerja, apakah boleh anak perempuan yang sudah bekerja membayarkan zakat fitrahnya? Kondisi sekarang 2 orang tua dan 1 adik perempuan, boleh. Kita pun boleh membayarkan zakat saudara kita. Enggak mesti harus keluarga. Apakah zakat bisa diberikan kepada saudara yang murtad? Enggak boleh murtad. Enggak boleh murtad. Ini harus beda alam ini. Ya silakan. Udah kalau ada hukum Islam beda alam maksud anak ya. Oh kayak gitu berarti harus dibeda alamin. Enggak. Ini yang wewenang, yang punya wewenang di sana. Enggak boleh ditegakkan hukum Islam kecuali oleh
pemerintah, oleh pemerintah. Nggak boleh kelompok DKM masjid atau misalnya golongan, nggak boleh. Ya, baik. Orang murtad salah satu yang dihalalkan darahnya kan gitu, kata Nabi SAW. Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ustaz, terkait dengan zakat fitrah ini kan kewajiban bagi kepala keluarga, rumah tangga gitu ya. Ya. Jika qadarullah misalnya seorang suami itu sebagai tadi Abdullah bin Mas'ud tadi miskin, bahkan mungkin apakah kewajiban itu jadi gugur atau mungkin bisa dibayarkan oleh istrinya begitu. Baik, barakallahu fikum. Yang namanya zakat fitr adalah seseorang mempunyai cadangan makanan lebih untuk hari dan malam itu. Misalnya, dia tinggal berdua, suami istri. Untuk satu hari satu malam makan nggak nyampe 1 kilo ya, nggak nyampe 1 kilo lah. 1 kilo mungkin untuk 7 orang, 7 orang, 10 orang. Ya mungkin ada 2 kilo lah, jangan usah pas-pas. Ada sisa 2 kilo lagi nih. 1 kilo itu cukup 1 hari 1 malam. 1 kilo itu yang dia keluarkan. Wajibnya yang 1 kilo itu dia keluarkan sebagai zakat fitrah. Kan nggak pas tuh, nggak nyampe 2,5 kilo, nggak nyampe 3 kilo kan. Tapi dia harus mengeluarkan zakat semampunya dia. Fattaqullaha mastata'tum. Oh misalnya istrinya mau biar saya aja yang bayarin zakat. Boleh, jangankan tadi Anda bilang, jangankan keluarga, orang lain aja boleh ngebayarin. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Ustaz, ada 2 pertanyaan menyangkut zakat mal dan zakat fitrah. Untuk zakat mal, harta apa saja yang masuk atau harus dikeluarkan? Misalnya aset kita ini ada aset pribadi dan juga ada aset usaha. Aset usaha juga misalnya punya kendaraan pribadi dan kendaraan usaha. Itu terus nilai yang dihitung, apakah misalnya kita jatuh haulnya ada di bulan Sa'ban, apakah perhitungannya adalah Sa'ban yang terakhir berapa nilai harta kita atau Sa'ban tahun lalu? Itu. Lalu yang kedua menyangkut masalah zakat fitrah. Jika kita ingin menyempurnakan dan mendapatkan pahala yang besar di dalam zakat fitrah, apakah kita bisa sempurnakan misalnya, apalagi misalnya satu sisi kita juga tidak terlalu aktif makan nasi, misalnya lebih aktif makan yang di luar nasi. Apakah kita sempurnakan dengan mengeluarkan 3 kilo kurma misalnya, seperti itu. Terus juga kalau misalnya kita ingin mengeluarkan sendiri zakat fitrahnya itu, pada saat kita akan memberikan kepada seseorang yang kita anggap miskin, berapa banyak yang bisa kita berikan? Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Untuk yang pertama panjang lagi saya jelaskan, Pak. Bapak kemarin ada. Dan kalau Bapak kemarin ada, saya lebih cenderung nggak ada zakat itu. Ya, jadi maksudnya kalau untuk aset seperti mobil, seperti tanah atau rumah, itu nggak ada zakatnya. Ya. Bentuknya uang atau berputar. Berputar, jadi nggak mengendap kan Pak ya. Uang perusahaan itu ada yang mengendap, ada yang uang perusahaan yang mengendap untuk uang aman, cadangan, ada uang yang terus berputar nih. Nah yang ada zakatnya yang cadangan tadi, yang mengendap tadi. Yang itu ada zakatnya. Tapi disesuaikan dengan bagian masing-masing owner. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau Anda kemarin sudah sampaikan, nggak ada zakat perdagangan, ya zakat usaha seperti itu. Jadi dari manapun seseorang memiliki harta sampai nisab sampai haul dikeluarkan zakatnya. Kapan? Sejak dia hartanya mencapai nisab Sya'ban 1444 Hijriah. Maka Sya'ban 1445 Hijriah, ya, di saat harta tersebut tidak kurang dari nisab maka dikeluarkan zakatnya.
Nah, Kita misalnya ada usaha bersama, biasanya kita simpan uang di situ, Ustaz. Misalnya ada usaha bersama, katakanlah misalnya 100 juta, maka uang itu kita simpan di situ, nanti ada yang mengelola, dan Sa'ban sekarang itu uangnya berkembang jadi 140 juta, memang di situ kalau di usaha itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Kalau aktiva tetap itu ke peralatan, tapi peralatan itu pun disusutkan, Ustaz. Nantinya akan jadi uang kembali. ya, intinya tidak mengendap kan Pak. Ada yang mengendap, ada yang tidak. Kalau yang terus yang satunya lagi modal kerja. Modal kerja itu biasanya berupa uang tunai ataupun persediaan atau yang tadi aktiva lancar. Itu tadi kembalinya ke uang, ke mata uang. Kalau mata uang tersebut mengendap sampai nisab, sampai haul dikeluarkan zakatnya. Kalau seandainya terus berputar nggak ada. Barakallahu fikum. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua zakat fitrah, ya zakat fitr yang kedua dia udah nggak makan beras misalnya, udah nggak makan nasi misalnya, dia boleh nggak bersedekah dengan beras itu? Boleh, nggak ada masalah. Ya, kemudian tadi yang kedua apa? Oh gitu ya. Nah, ya boleh. Keju lebih mahal. boleh Pak. Pokoknya kita melapangkan dia, kita bikin senang orang miskin itu. Oh ya. Nah, ya boleh ke satu orang miskin boleh. Atau mau dia bagi ke 4 orang miskin boleh. Gak mesti harus dibagi rata, terserah kita itu. Ke 1 orang miskin boleh, ke 2 orang miskin boleh, ke 2 keluarga boleh kayak gitu. Nah, terkadang mereka itu di hari Id itu dapat sampai 10 karung. Ya boleh. Kan gak hanya kita aja yang ngasih ke dia kan. Ya. Nah silakan Kakang tadi angkat tangan gak? Oh enggak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bertanya tentang zakat mal lagi. Apakah ada zakat mal untuk barang-barang koleksi, misalnya sepeda kuno, motor antik gitu Ustaz? Barakallahu fikum. Tidak ada zakatnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apaan jadi bertanya nih. Nah. Mengenai zakat mal. Itu kan dari harta kita. Nah sementara kita yang bekerja di pemerintahan atau mungkin yang berpenghasilan ketentuan dari pajak. Itu kan nilai 60 juta setahun itu dikenakan PPh 21 sekian persen. Sementara kita kan di dalam Islam sendiri sudah mengeluarkan zakat. Ini mohon penjelasan secara syar'i dari Islam itu bagaimana? Dengan pajak yang dikutip dari pekerja ataupun orang yang mempunyai penghasilan dari dagangnya itu di atas 60 juta. Sekarang kan yang berlaku itu. Jadi pensiunan pun kalau dia setahun dia ada 60 juta ke atas, dia kena PPh 21. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Tidak boleh berpindah seorang harta, seorang muslim ke orang lain kecuali dengan kelapangan hatinya. Ya, dan di antara yang tidak dibenarkan di dalam Islam di antaranya adalah diambilnya pajak dari kaum muslimin. Pajak itu hanya berlaku untuk orang-orang kufar. Dan nggak boleh memang bekerja di tempat pajak. Itu dosa besar dalam Islam. Mukus atau doribah itu hanya berlaku untuk orang-orang kufar, bukan untuk orang Islam. Nah, jadi kalau misalnya diambil pajaknya, ya Rasulullah SAW mengatakan berikan saja, ya tu'adduna haqqahum yu'addi lakum haqqakum. Kalian tunaikan, nanti Allah yang akan mengganti, yang akan menunaikan. Ya, apalagi kalau seandainya nanti akan terjadi banyak kemadharatan.
Kedepannya banyak nanti kesulitan-kesulitan. Ya, nggak apa-apa ya tergantung. Kalau misalnya lapang, dia niatkan sedekah. Kalau seandainya tidak lapang, bisa dituntut di akhirat. Seperti itu. Nah. Daripada zakat mal. Ya itu bukan udah keluar lagi. Memang tadi jawabannya seperti itu. Nggak bisa juga kita niatkan wah itu yang pajak itu zakat mal aja lah. Nggak bisa. Mereka kan juga bukan 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih. Mau tanya mengenai zakat mal. Kalau misalkan kita punya emas tapi dalam bentuk perhiasan. Nah, apakah itu sama seperti ada kewajiban mengeluarkan zakatnya? Kemudian perhitungannya apakah kemurnian emas juga diperhitungkan untuk nisabnya? Makasih Ustaz. Untuk zakat khair. Iya, dikeluarkan zakatnya. Dengan hadis Aisyah, Rasulullah melihat gelang-gelang emas pada Aisyah. Apakah kau sudah keluarkan zakatnya wahai Aisyah? Belum ya Rasulullah, cukup itu menjadi neraka untuk. Nah, jadi zakat perhiasan pun ada zakatnya. Ya, kemudian kadar karatnya tidak dilihat di sana. Ya, yang jelas 85 gram kena nisab dikeluarkan 2,5%. Nah, ya, benar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan baru saya dengar tadi dari Ustadz bahwa ada fatwa baru. Apakah itu wajib atau bisa terjadi lagi perbedaan pendapat yang tadi 2 hari sebelum Yang apa itu? pembagian zakat fitrah? Yang apa? Zakat Yang zakat 2 hari sebelumnya wajib atau? Jadi masih ada perbedaan pendapat. Jadi maksud saya gini pertanyaannya Pak Ustadz. Kapan seseorang itu jatuh tempo atau wajib bayar zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat mal nih? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, dan kapan dia sudah terlepas dari kewajiban bebas bayar zakat fitrah? Jazakumullah khair. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah tadi disampaikan yang paling afdol adalah setelah sholat subuh sampai sebelum seorang berangkat ke musola. Nah ini waktu yang paling afdolnya. Kemudian waktu bolehnya kapan? Dari malam Id, malam takbiran ba'dal maghrib, itu waktu bolehnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya penyalurannya sulit, masuk ke udzur di sini. Ya, disalurkan 1 hari atau 2 hari sebelum al-Id. Itu datang dari sahabat Nabi SAW. Misalnya Bapak mau nyari-nyari kemana orang miskin di sini coba. Ya maksudnya adalah mungkin 1-2 tapi kita nggak sulit untuk mendapatkannya nih. Ya, adanya yang kita tahu di Cianjur Selatan misalnya, atau di Garut Selatan, atau di tadi daerah gunung atas sana Manglayang, atau daerah Palintang, daerah-daerah pelosok seperti itu. Apakah kita bisa tempuh dalam waktu beberapa waktu kan nggak bisa seperti itu. Kita harus menyalurkannya ke yang tepat. Jangan yang saya mah butuhnya uang, nah, itu nggak wajib, nggak kena. Barakallahu fikum. Nggak boleh setelah sholat. Barakallahu fikum. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya terkait zakat mal. Misalnya kita punya emas 100 gram. Nah. Zakatnya kan 2,5%, berarti 2,5 gram gitu ya Ustadz ya. Nah kalau kita mau konversi ke rupiah gitu kan, itu kan ada harga jual, harga beli. Nah itu kita pakainya yang mana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya kemana tuh? Yang jual atau ke yang beli? Harga jual kita menjual lebih murah ya daripada kita membeli ya.
Kalau yang 1.250.000 itu harga apa? Harga beli 1.100.000 sekian. Nah, kalau dia mau ngambil yang paling amannya lebih baik. Nah, kita harus cari yang lebih aman-aman ya. Berarti harga beli. Barakallahu fikum. Itu harga, kita cari yang paling amannya, soalnya mengerikan ini masalah uang. Pun kita enggak, itu bukan punya kita, harta yang kita pegang itu hanya titipan Allah. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan zakat yang kita keluarkan, ya harta kita semakin bersih, lebih terhindar kita dari kecelakaan, dari sakit, karena itu akan keluar juga. Uang zakat itu, uang harta kotor itu akan keluar juga nanti. Tapi dengan cara yang kita tidak inginkan. Bisa jadi dengan kecelakaan lah, musibah ini, musibah itu akan keluar juga. Harta kotor namanya. Ya, nah tentunya dengan harta yang bisa kita melapangkan saudara kita dan justru itu menambah harta kita kembali. Ya, jangan kira yang namanya zakat sedekah itu mengurangi harta, mustahil, nggak akan mengurangi harta. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah biasa saja itu tidak akan mengurangi harta, apalagi zakat. Nah, arti zakat sendiri sesuatu yang bertambah dan tumbuh. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat disampaikan, waktunya sudah habis. Satu Tad. Terakhir Tad. Terakhir Tad. Dua pertanyaan Tad. Nah, yang pertama masalah zakat fitrah tadi Tad. Nah, Ana sering berhubungan sama orang masjid misalnya di Sukabumi gitu Ustaz. Kalau ditanya kenapa kok harus berupa uang, kenapa tidak berupa beras yang tadi disampaikan. Ini ada surat edaran dari pemerintah. MUI dari mana, ini sah Pak Alek. Mau beras, mau uang silahkan aja. Itu gimana Ustaz? Ya mau jawaban pertama dulu ya. Iya. Mau Imam Syafi'i yang bilang. Gimana Ustaz? Mau Imam Syafi'i yang bilang, lebih hebat dari MUI lagi. Ya gimana Ustaz? Mau Imam Ahmad bin Hambal, mau Imam Malik, mau Abu Hanifah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi SAW. Bukan MUI, nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada, isyarat aja nggak ada. Untuk kita ikut kelompok, golongan, MUI nggak ada. Satu-satunya manusia yang diperintahkan untuk kita ikuti hanya Nabi Muhammad SAW. Bilang kayak gitu nanti Abu Hanif ya. Ya siap. Berarti kalau dia nggak mau nerima beras, kita bagikan sendiri aja berasnya gitu saja. Siap. Yang kedua Ustaz, mengenai perhiasan emas istri tadi Ustaz. Nah. Yang Anda pernah dengar bahwa perhiasan itu kalau dipakai pertama aja baru keluar zakatnya, tapi kalau sudah berkali-kali dipakai, kalau itu saja emasnya tidak usah keluar zakat lagi, betul itu gimana Ustaz? Jadi kayak gini, yang ada khilafnya tadi yang pertanyaan zakat perhiasan tadi. Memang ada pendapat ulama yang tidak zakat perhiasan itu tidak ada zakatnya. Sama sekali bahkan, bukan sekali pakai, dua kali pakai malah. Ya, jadi ada pendapat seperti itu. Cuman hadis Aisyah tadi jelas dan hukum asalnya pun sama dengan zakat-zakat lain. Jadi per tahun sampai nisab sampai haul tetap terus dikeluarkan zakatnya. Ya, selama emas tersebut sampai nisabnya 85 gram. Kalau sudah di bawah itu maka nggak ada lagi kena wajib zakat. Nah, Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Kita cukupkan kajian kita di sore ini. Yang mana Pak? Yang haul yang mana? Iya. Enggak Pak. Iya. Barakallahu fiik. Ini jelasin panjang lagi nih. Nah, jadi harta Sya'ban tahun lalu itu Bapak nisab sama haul keliru. Ya nisab. Berapa? Ya. Barakallahu fiik. Nah, yang wajib untuk dikeluarkan adalah yang 120 juta, yang 80 juta belum kena haul. Belum 1 tahun kan berarti Pak ya? Nah, yang sudah 1 tahun yang 120 juta. Nah, 80 juta belum kena haul namanya, belum 1 tahun. Kapan 1 tahun yang 80 juta ini? Nah, dikeluarkanlah.
Jadi beda. Jadi itu ini kalau bagus pencatatannya Anda bilang ya. Enggak. Jadi kayak gini. Enggak. Nah, sekarang kayak gini, Pak. Jadi nah, jadi 1 tahun. Haul itu 1 tahun artinya. Nisab itu sudah sampai batas kena zakatnya. 120 juta udah kena wajib zakat. Bulan Sya'ban. 120 juta ini mengendap selama 1 tahun. Nah, yang 120 juta ini yang harus dikeluarkan zakatnya. Kita dapat 80 juta itu di bulan Syawal. Nah, yang 80 juta ini itu dikeluarkannya di bulan Syawal, bukan di bulan Sya'ban. Tapi kalau pembukuan atau pencatatannya buruk, boleh saja. Ya, berapa total di bulan Sya'ban itu dia keluarkan zakatnya seluruhnya. Boleh saja, tapi enggak wajib. Yang 80 juta, yang wajibnya yang 120 juta. Begitu, Pak. Pak, ini saya harus pulang, macet tadi Anda lihat. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.